Halo, salam sejahtera bagi kita semua, sahabat, rekan-rekan dimanapun Anda berada. Dalam video kali ini saya akan berbagi tentang fungsi komunikasi atau kegunaan komunikasi atau tujuan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi komunikasi secara umum, pada dasarnya saya akan menyampaikan ada 6 fungsi komunikasi. Yang pertama, fungsi komunikasi yaitu sebagai ruang informasi, ruang berbagi pesan dari satu orang ke orang yang lain, dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain, dengan tujuan yang tentunya berbeda-beda. Selain fungsi untuk menyampaikan informasi, yang kedua berfungsi untuk ekspresi, yaitu menyampaikan mungkin rasa marah, rasa sedih, bangga, kagum, dan juga perasaan-perasaan yang lain. Selain itu, fungsi komunikasi juga sebagai fungsi kontrol, fungsi pengawasan kepada lingkungan atau sebuah aturan-aturan yang sudah disepakati di tengah-tengah sebuah komunitas. Jadi fungsi komunikasi adalah sebagai fungsi kontrol atau pengawasan kepada pihak-pihak yang sudah saling memahami. Berikutnya fungsi komunikasi yaitu fungsi sosial. Jadi komunikasi adalah fungsinya untuk berinteraksi satu sama lain, untuk aktualisasi diri, untuk menjaga silaturahmi, untuk menjaga sebuah hubungan, atau untuk melakukan hal-hal yang bersifat kebersamaan. Berikutnya juga sebagai fungsi ekonomi, yaitu untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia. Yang berikutnya yaitu sebagai fungsi dakwah atau kepentingan dalam hal beragama, untuk memberikan hal-hal yang bersifat rohani, untuk hal-hal yang bersifat memberikan sebuah dakwah untuk kebutuhan yang bersifat rohani dalam diri seseorang. Sedangkan fungsi komunikasi menurut para ahli, dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa fungsi dari para ahli. Yang pertama, menurut Onong Effendi. Menurut Onong Effendi, fungsi komunikasi yaitu untuk menyampaikan informasi, untuk mendidik, untuk menghibur, dan mempengaruhi seseorang. Sedangkan menurut Laswell, komunikasi yaitu untuk yang pertama, penjajakan atau pengawasan lingkungan, yakni penyingkapan ancaman dan kesepakatan yang mempengaruhi nilai-nilai masyarakat. Yang kedua juga untuk menghubungkan bagian-bagian yang terpisahkan dari masyarakat untuk menanggapi kejadian-kejadian yang ada di seputar lingkungannya. Sedangkan yang terakhir untuk menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi yang berikutnya. Sedangkan menurut William L. Gordon, ada fungsi komunikasi yaitu komunikasi sosial, komunikasi instrumental, komunikasi ritual, dan komunikasi ekspresif. Yang pertama, komunikasi sosial, yaitu untuk mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting dan bertujuan untuk membangun konsep diri, membangun eksistensi diri, dan juga membangun kelangsungan hidup dan memperoleh
sebuah kebahagiaan. Nah, apa yang dimaksud membangun konsep diri? Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita. Jadi konsep diri hanya bisa kita peroleh lewat informasi yang diberikan orang lain kepada kita. Nah, adapun faktor-faktor yang mengaruhi konsep diri, yaitu orang lain. Jadi pandangan orang lain, sikap orang lain kepada kita, itu akan mempengaruhi konsep yang ada dalam diri seseorang. Yang kedua, rujukan kelompok. Kelompok yang secara emosional mengikat kita dan berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri kita. Mungkin keluarga, mungkin lingkungan, mungkin komunitas, sahabat, tim kita akan secara tidak langsung menentukan konsep diri. Yang kedua, eksistensi diri. Orang berkomunikasi untuk menunjukkan dirinya ada atau keberadaan dirinya. Jadi saya pikir, maka saya ada. Saya berbicara, maka saya ada. Makanya kadang orang sering menonjolkan diri dalam sebuah kelas, sering upload video, sering upload status, itu sebagai wujud dari sebuah pengakuan dalam sebuah komunitas. Yang berikutnya, untuk kelangsungan hidup, menjalin hubungan, memperoleh sebuah kebahagiaan. Nah, komunikasi sangat dibutuhkan untuk memperoleh dan memberi informasi, untuk membujuk, mempengaruhi orang lain, mempertimbangkan solusi-solusi alternatif atas sebuah masalah, kemudian mengambil keputusan yang bijak, dan tujuan-tujuan sosial, serta menghibur atau memotivasi, memberi semangat kepada orang lain. Yang kedua, komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif ini untuk menyampaikan perasaan-perasaan, emosi kita. Perasaan-perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam komunikasi ekspresif ini. Tentunya bukan hanya rasa marah, mungkin rasa curiga, rasa cemas kita kepada orang lain, rasa bangga, rasa prihatin, rasa kagum, senang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sebagai komunikasi ritual. Fungsi komunikasi ritual memiliki tujuan untuk mengomunikasikan maksud-maksud dalam setiap ritual adat. Segala sesuatu yang ada dalam sebuah ritual memiliki sebuah filosofi atau arti tertentu. Dalam acara-acara itu, orang-orang mengucapkan kata-kata atau perilaku-perilaku tertentu yang bersifat simbolik. Nah, ada contoh-contoh, mungkin acara-acara adat, acara pernikahan, acara-acara kematian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, komunikasi juga sebagai fungsi untuk komunikasi instrumental. Contohnya komunikasi yang berfungsi untuk memberitahukan hal-hal yang mengandung muatan persuasif, menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap, menggerakkan tindakan, dan juga untuk menghibur. Demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat memberkati dan menginspirasi kita sekalian.